Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat merayakan minggu kedua Adventus. Kita telah membuka pekan kedua ini dengan menyalakan lilin ungu yang kedua pada lingkaran Advent. Inilah lilin Bethlehem. Lilin ini memberi makna cinta dan kesetiaan. Berdasarkan makna lilin di atas dan sari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya hendak menghantar kita dalam satu refleksi di bawah judul Menyemat Cinta yang lahir di Bethlehem untuk berlangkah menuju Yerusalem baru akhir zaman. Saudara dan saudari, kita mulai dengan gambaran situasi 1 tahun belakangan ini. Di ambang fajar 7 Oktober 2023, di akhir hari raya Yahudi Sukkot, ratusan pejuang Hamas menyusup ke Israel dari Gaza lewat udara, laut, dan darat. Mereka membunuh warga di jalanan, di rumah mereka, dan lebih sadis lagi di festival musik gurun pasir, serta menyerang pasukan Israel di markasnya. Hamas bahkan menyandra 250 orang dan dibawa ke Gaza. Dan atas peristiwa ini, Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan terus menyerang Gaza. Dan saudara-saudariku, tragedi ini bukan hanya berimbas bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza, namun hampir semua wilayah Palestina turut menderita, termasuk kota Bethlehem di tepi barat. Boleh saya katakan, Bethlehem, tempat Allah menambatkan tubuh ilahinya di bumi, berada dalam duka cita, kecemasan, kegelisahan, kegundahan, dan bahkan keputusasaan. Keadaan ini membuat kita bertanya, apakah cinta dan kesetiaan Allah yang tercurah dalam dan melalui kelahiran Sang Juru Selamat di kota Bethlehem masih terasa hangat dan berdaya guna untuk membawa umat manusia menuju Yerusalem baru, surga abadi. Ya, sekali lagi kota Bethlehem, kota Daud, sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena peperangan, cinta antara sesama manusia perlahan luntur. Kesetiaan dalam cinta perlahan tergerus oleh hantaman peluru kendali dan ledakan bom-bom yang kapan saja terjadi, yang menelan nyawa manusia. Inilah realitas yang tengah menghantar kita menuju tahun jubileum 2025. Sekali lagi kita bertanya, masih adakah harapan bagi dunia kita untuk dapat menikmati cinta dan kesetiaan Allah yang telah dimulai di Bethlehem? Baik saudara dan saudariku, dari situasi Palestina dan Israel saat ini kita kembali dan melihat situasi dan kondisi Israel pada zaman perjanjian lama, khususnya pada zaman Baruk dan Yeremia. Situasi Palestina termasuk kota Bethlehem saat ini tidak bedanya dengan situasi Israel di zaman Baruk. Baruk turut menyaksikan kehancuran Israel termasuk kota suci Yerusalem serta pengangkutan rakyat bangsanya ke tempat pembuangan. Namun di dalam kitab Baruk yang barusan kita dengar hari ini, Allah sungguh menjanjikan suatu masa depan yang baru dan lebih baik bagi Israel. Israel akan dituntun oleh Allah sendiri dalam cahaya kemuliaannya dan dalam belas kasihan serta kebenaran Allah. Orang-orang Israel yang dulu digiring oleh bangsa penjajah dengan berjalan kaki, kini mereka dikembalikan ke tanah terjanji oleh Allah dengan diusung secara hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Allah dan cintanya senantiasa setia menuntun umatnya untuk kembali ke Yerusalem, ke kota suci. Pemazmur pada hari ini ikut melakukan sukacita bangsa Israel yang dituntun oleh Allah kembali ke tanah perjanjian. Pemazmur mengatakan, Tuhan Allah Israel telah melakukan perkara besar kepada mereka. Baik
Baik saudara dan saudariku, dari situasi di atas, kita lantas bertanya, bagaimana dengan situasi Betlehem di saat menjelang kedatangan Yesus ke dunia? Kedatangan dia secara historis. Sebagaimana yang sudah saya sharingkan dalam homili pada minggu pertama Adventus minggu lalu, situasi Israel pada zaman sebelum kedatangan dan selama kehadiran Yesus sangat memprihatinkan. Adanya praktek agamaan secara manipulatif oleh para pemimpin agama dan kepemimpinan yang koruptif oleh para pemimpin sipil kerajaan Yehuda. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Pertobatan mesti segera dilakukan sehingga pada saat putra manusia datang di Betlehem, semua didapati sedang berjaga-jaga. Inilah kedatangan Kristus ke dalam sejarah dunia, di mana kota Betlehem menjadi saksi bisu Allah menyentuh bumi dalam rupa seorang anak manusia. Kota Betlehem menjadi saksi bisu Sang Ilahi menyentuh yang manusiawi. Baik saudara dan saudariku yang saya kasih, Yesus adalah bukti cinta Allah yang lahir di Betlehem. Cinta Allah ini akan berkeliling sambil berbuat baik, menyebarkan warta kerajaan Allah dan penyelamatan umat manusia oleh Allah sendiri. Cinta Allah yang lahir di Betlehem ini akan mengakhiri segalanya di kota suci Yerusalem dan kembali kepada Bapa di dalam surga. Satu pertanyaan penting untuk kita semua. Apa kira-kira pesan bagi diri kita masing-masing dan bagi keluarga kita dalam hubungan dengan Betlehem, kota Daud, yang dilambangkan oleh lilin? Pertama, lewat inkarnasi, lewat Allah yang menjadi manusia, kita pun diajak oleh Yesus Sang Cinta yang akan kita rayakan kedatangannya ke dunia pada Natal nanti untuk tetap setia berkeliling sambil berbuat baik. Berbuat baik mulai dari dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam rukun, stasi atau paroki kita, di tempat kerja kita masing-masing, di mana saja kita berada. Dan pada saatnya kita mengakhiri semuanya di atas dunia ini untuk menuju Yerusalem yang baru, menuju akhir zaman, sebagaimana yang ditulis oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini. Kedua, Betlehem sungguh merupakan gambaran cinta dan kesetiaan. Betlehem sungguh menjadi saksi bisu sebuah keluarga yang terbentuk dari yang ilahi dengan yang insani. Betlehem simbol keluarga kita masing-masing. Kembali lagi, sebuah pertanyaan besar. Apakah benar Betlehem yang adalah gambaran dan visi keluarga kita masing-masing, pada saat atau zaman ini keluarga-keluarga kita masih tetap memancarkan cinta kasih dan kesetiaan yang telah Allah tunjukkan kepada kita umatnya? Pertanyaan ini hendaknya kita bawa ke rumah dan keluarga kita masing-masing. Biarlah kita diingatkan kembali akan hakikat keluarga Kristiani yang seharusnya. Keluarga Kristiani dan relasi yang terbangun di dalam keluarga itu sendiri hendaknya sungguh-sungguh mencerminkan cinta dan kesetiaan yang telah Allah tunjukkan secara total dalam diri Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kita saling mendoakan, semoga keluarga kita masing-masing terus memancarkan cahaya cinta kasih yang telah lahir di dalam keluarga kudus di kandang Betlehem yang akan kita rayakan nanti, dan senantiasa setia memelihara cahaya cinta kasih yang telah lahir itu di dalam hati semua anggota keluarga. Cinta kasih yang tersemat di dalam hati kita bakal menghantar kita menyambut Yerusalem baru pada saat Kristus datang untuk yang kedua kalinya sebagai Hakim Agung di akhir zaman. Semoga demikian.